Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema yaitu tingkatan manajemen. Sebelum masuk kepada pembahasan, alangkah baiknya kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita agar kita bisa lanjut melaksanakan perkuliahan. Selanjutnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen olahraga yaitu Bapak Eval Edmizal SPD MBD dan Bapak Doni SPD MBD. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri, yaitu yang pertama Nanda Andesta dengan NIM 1808744 dan rekan saya yang bernama Sismia Yuliana Putri dengan NIM 1808738. Baiklah, langsung saja kita lanjut kepada pembahasan, yaitu tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen merupakan seseorang yang bekerja sama dengan orang lain dengan cara mengorganisasikan aktivitas bersama-sama untuk merealisasikan keinginan organisasi. Umumnya, manajemen mempunyai tanggung jawab dan tugas yang sama, yaitu melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian. Tingkatan manajemen terbagi 3, yaitu yang pertama manajemen puncak atau top manajemen. Tingkatan manajemen yang paling atas dan memiliki otoritas yang tertinggi pada sebuah organisasi yang bertanggung jawab langsung pada pemilik perusahaan. Manajemen puncak atau top level manajemen umumnya terdiri dari direksi, CEO, GM atau General Manager. Ciri-ciri dan peran yang paling utama dari manajemen puncak adalah sebagai berikut: menentukan rencana, tujuan serta kebijakan perusahaan atau organisasi, bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen di bawahnya yang ada pada organisasi, memobilisasi sumber daya yang dimiliki perusahaan yang tersedia. Slide selanjutnya itu tugas manajemen puncak, terdiri dari beberapa. Yang pertama, menyusun dan menetapkan rencana perusahaan. Yang kedua, menentukan tujuan perusahaan. Yang ketiga, mengatur manajemen yang berada di bawahnya. 4. Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Yang terakhir yaitu bertanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh manajemen di bawahnya. Lanjut kepada tingkatan manajemen yang kedua, yaitu tingkatan menengah atau middle level management. Manajemen tingkat menengah berada pada tengah-tengah dari hierarki pada sebuah perusahaan atau organisasi. Manajemen tingkat menengah bertanggung jawab atas pelaksanaan secara rencana yang sudah ditentukan oleh manajemen puncak. Manajemen tingkat menengah bisa meliputi beberapa tingkatan, membawahi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas manajer di bawahnya. Manajemen pada tingkat ini memiliki tanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh tingkatan manajemen yang lebih rendah dan bahkan terkadang terhadap beberapa karyawan operasional. Contoh tingkatan manajemen menengah yaitu kepala departemen atau HOD. Yang kedua, manajer cabang. Ketiga itu junior eksekutif. Lanjut
peran dan tugas manajemen tingkat menengah. Yang pertama itu menjalankan perintah, kebijakan, rencana yang telah disusun oleh manajemen puncak, memberi saran atau rekomendasi kepada manajemen puncak, mengkoordinasikan seluruh kegiatan semua departemen yang ada. Yang keempat, berkomunikasi dengan manajemen puncak dan manajemen tingkat yang lebih rendah posisinya. Yang kelima itu mempersiapkan rencana jangka pendek, umumnya disusun hanya untuk 1 hingga 5 tahun. Yang keenam, mempunyai keterbatasan tanggung jawab dan wewenang karena manajemen tingkat menengah ini merupakan perantara manajemen puncak dengan manajemen yang lebih rendah. Yang terakhir itu bertanggung jawab secara langsung kepada dewan direksi dan CEO perusahaan. Lanjut, manajemen lini pertama itu first line management atau manajemen pada level bawah. Manajemen lini pertama atau low level management adalah tingkatan manajemen yang paling rendah dalam sebuah organisasi yang memimpin serta melakukan pengawasan terhadap tenaga operasional pada perusahaan atau organisasi serta tidak membawahi manajer yang lain. Selanjutnya itu ada contoh kegiatan yang dilakukan manajemen pada tingkatan pertama. Yang pertama, mengarahkan dan mengendalikan karyawan atau pekerja. Yang kedua, mengembangkan moral para karyawan. Yang ketiga, menjaga hubungan yang baik antara manajemen tingkat menengah dan para pekerja. 4. Menginformasikan keputusan yang diambil oleh manajemen kepada para karyawan atau pekerja. Selain itu, manajemen tingkat pertama ini memberikan informasi mengenai kinerja, hambatan atau kesulitan, perasaan, tuntutan ataupun hal lainnya dari karyawan atau pekerja. Yang terakhir, menyusun rencana harian, mingguan, serta bulanan, tidak menyusun rencana jangka panjang. Lanjut kepada pembahasan keahlian manajemen. Yang pertama yaitu keahlian teknis. Keahlian teknis adalah kemampuan manajemen untuk mempergunakan prosedur, teknik, serta pengetahuan pada bidang khusus. Keahlian teknis ini sangat diperlukan seseorang manajemen di lini pertama atau manajemen yang berada pada bidang tingkatan terendah, karena manajer di lini ini sering kali terlibat secara langsung dengan pekerja teknis. Contohnya para pekerja yang menjalankan atau mengoperasikan mesin, salesman atau bank, dan programmer yang memerlukan pengarahan untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka yang kompleks. Lanjut, yaitu keahlian interpersonal. Keahlian interpersonal adalah keahlian untuk bekerja secara bersama-sama, memahami serta memotivasi orang lain secara individu atau di dalam kelompok. Keahlian interpersonal contohnya itu kemampuan dalam berkomunikasi, memimpin, memberikan motivasi kerja sama karyawan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, rajin berinteraksi dengan para atasan atau berada di luar wilayah lain. Lanjut kepada keahlian konseptual. Keahlian konseptual merupakan kemampuan dalam mengkoordinir dan mengintegrasikan seluruh kepentingan serta kegiatan organisasi. Keahlian ini sangat penting untuk manajemen puncak. Selanjutnya itu keahlian tambahan yang terdiri dari keahlian diagnosis, keahlian komunikasi, keahlian manajemen waktu. Baiklah, sekian hasil diskusi kami dari kelompok 3 yang mengangkat tema tentang tingkatan manajemen. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.